9 WNI peserta misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla kini telah berada dalam proses pemulangan ke Indonesia setelah sebelumnya menghadapi situasi yang menegangkan di tengah misi solidaritas internasional. Lalu bagaimana kondisi terbaru para WNI, bagaimana proses evakuasi hingga kepulangan mereka ke tanah air, dan apa yang sebenarnya terjadi selama misi berlangsung? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Koordinator Media Global Peace Konvoy Indonesia, Harvin Naksabandi. Selamat siang, Mas Harvin. Ya, Mas Harvin masih di mute sepertinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Harvin, jadi kondisi terbaru 9 WNI yang ikut dalam misi Global Sumut Flotilla saat ini seperti apa? Apakah dalam keadaan sehat dan aman setelah insiden yang terjadi? Ya, kondisi 9 delegasi Indonesia yang ikut andil bagian dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2026 saat ini sudah berada di Istanbul, Turki ya. Mereka saat ini sudah berada dalam pendampingan perwakilan konsulat jenderal Konjen RI ya di Istanbul ya. Setelah memang menempuh perjalanan dari Israel menuju Istanbul semalam, memang kami dari GPJ delegasi warga negara Indonesia melalui saluran video call, dan memang kami melihat alhamdulillah kondisi teman-teman dalam keadaan kondisi baik, dan memang banyak cerita-cerita dari teman-teman kepada kami terkait eh, apa terkait kondisi saat mereka ditahan di penjara di tahanan Israel ya. Salah satunya yang kami tanya Mas Heru ya, Mas Heru, Mas Rahendro Heru Bowo ya, dan Mas Andre ya. Saat semalam kami berkomunikasi, memang Mas Heru mengalami beberapa luka ya, si luka di tampaknya memang masih ini juga tengah melakukan pemeriksaan medical check up atau kesehatannya di Istanbul. Dan selain itu Mas Andre ya dari Tempo, jurnalis Tempo juga mengungkap kondisinya ya. Memang kalau lihat tangannya Mas Andre itu ada sedikit bekas jeratan ya. Kalau Mas Andre sampaikan sih ada jeratan bekas ketika tangannya diikat gitu kan. Nah, itu membuat ada luka-luka di tangannya gitu. Dan delegasi yang lainnya juga alhamdulillah ya bisa dalam kondisi baik-baik. Saat ini memang ke-9 delegasi Indonesia itu sedang di Istanbul untuk menjalani pemeriksaan ya. Ada mekanisme dari Global Sumut Flotilla sendiri ya, yang memang harus dijalani oleh teman-teman delegasi Indonesia sebelum pulang ke tanah air. Nanti mereka itu di Istanbul akan memberikan testimoni video kesaksian ya, seperti apa penyiksaan atau kekerasan yang dialami mereka saat diculik oleh Zionis Israel di perairan internasional dan dibawa ke uh, Asdod itu dan ditahan di Israel gitu kan. Nah, itu nanti akan dimintai keterangannya berupa video testimoni untuk menjadi barang bukti tentunya teman-teman Global Sumut Flotilla yang saat ini terus mendampingi para relawan delegasi Global Sumut Flotilla 2026 di Istanbul, Turki. Mas Harvin, penegasan artinya memang ada kekerasan yang terjadi di sana sampai harus dilakukan cek kesehatan dan lain sebagainya. Ini terjadi pada seluruh WNI kah 9 orang ini? Lalu kemudian apa yang paling dibutuhkan saat ini oleh mereka? Ya, kalau kesaksian pengakuan baru saya dapatkan dari Mas Heru ya, Rahendro Heru Bowo, dan Mas Andre Prasetyo ya. Kalau yang lainnya kami belum bisa mendapatkan informasi karena saat video call semalam ketika mereka tiba di Istanbul, Turki, mereka masih belum bisa memberikan keterangan lebih detail ya. Tapi intinya kalau dari dua warga negara Indonesia, Mas Heru dan Mas Andre, memang kami sempat melakukan video call bersama ya, dan meminta apa mereka memberikan informasi gimana keadaannya, Mas Heru gimana keadaannya, Mas Andre gimana keadaannya, dan mereka menjawab banyak sekali cerita-cerita lah yang memang setelah nanti tiba di Istanbul sendiri mereka akan melakukan pengecekan, tentunya pengecekan kesehatan ya, seperti apa ke kondisi badannya. Seperti itu sih gambaran dari warga negara Indonesia. Sementara yang lainnya belum dapat kami pastikan.
Oke, yang paling dikeluhkan saat ini apa, Mas Arvin? Apakah secara fisikah, psikologiskah, atau seperti apa? Kalau Mas Heru dan Mas Andre yang saya ketahui ya, dan kami sempat ngobrol semalam, itu memang kondisi fisiknya ya. Ada sedikit, kalau Mas Andre kan ada luka ya di lengan tangannya ya, di tangannya itu, di pergelangan tangan itu ya. Nah ini seperti apa kondisinya mungkin nanti kita akan tanya lebih jauh ya, karena siang ini pun saya pribadi, kami GPCI perwakilan juga akan terbang ke Turki untuk menjemput ya, dan ingin nanti mengetahui lebih detailnya. Kita akan tahu lebih pastinya gitu ketika nanti kami sudah bertemu dengan 9 delegasi warga negara Indonesia di Istanbul, Turki. Oke, Mas Harvin, ada kendalakah yang paling dirasakan, yang paling berat selama proses evakuasi dan pemulangan para WNI ini? Tentunya kalau kendala sebenarnya kan ya komunikasi dengan warga negara Indonesia sendiri yang diculik oleh Zionis Israel itu kan kita tidak banyak berkomunikasi, bahkan tidak bisa berkomunikasi karena mereka memang SOP setelah diculik atau sebelum ada intercept dari Zionis Israel di perairan internasional itu kan memang teman-teman relawan ini sudah menjalankan SOP-nya dengan membuang alat komunikasi gitu kan, sehingga mereka tidak memiliki alat komunikasi. Tapi intinya secara garis besar bahwa kami Global Peace Convoy Indonesia sangat mengapresiasi pihak-pihak yang sudah membantu proses pembebasan dan pemulangan warga negara Indonesia, terutama pemerintah Republik Indonesia, Pak Menlu Sugiono, Kemenlu, jajarannya, dan KBRI di Turki. Intinya semuanya kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih sehingga 9 delegasi warga negara Indonesia sudah pulang ke tanah air dengan selamat. Insya Allah dalam beberapa waktu lagi nanti kita akan lihat informasi kapan teman-teman ini akan kembali pulang ke Indonesia. Kalau informasi awal memang dijadwalkan hari Sabtu siang mereka akan terbang dari Istanbul gitu. Tapi mudah-mudahan itu semua nanti akan kita pastikan lagi. Insya Allah kami dari GPCI juga siang nanti akan bertolak ke Istanbul, Turki untuk memastikan informasi-informasi update lainnya ya. Tapi intinya kami berterima kasih juga kepada semua pihak, masyarakat Indonesia atas doanya, kepada teman-teman GPCI, Bu Maimun Herawati yang terus luar biasa di Istanbul, Turki, memantau dan terus memberikan sebuah pendampingan kepada Indonesia di sana, dan teman-teman Global Summit Flotil 2026. Intinya kami banyak, dan alhamdulillah warga negara Indonesia Zionis Israel kita diselamatkan. Oke, Mas Harvin, ini kan juga pemerintah Indonesia juga meminta bahwa pemulangannya bisa sesegera mungkin. Lantas untuk pendampingannya ini seperti apa, baik medis maupun psikologis, termasuk juga tadi kan salah satu kendalanya adalah soal komunikasi. Nanti seperti apa prosesnya maupun pendampingannya seperti apa, Mas Harvin? Uh, untuk teknis seperti apanya memang kami sendiri di GPCI Jakarta belum bisa mendapatkan informasi detailnya ya Mbak. Jadi kami masih terus menunggu informasi-informasi update-nya ya. Maka dari itu memang kami sendiri beberapa perwakilan GPCI juga akan terbang ke Istanbul, Turki untuk mengetahui lebih dalam, dan tentunya kami juga dari GPCI akan melakukan pendampingan teman-teman dan membantu proses pemulangan ke tanah air sih Mbak. Oke, berarti ini artinya Mas Harvin juga akan ikut atau terbang ke Turki ya untuk nanti proses pemulangan pada hari Sabtu? Ya, ya, insya Allah. Ya, insya Allah kami akan terbang jam 1 ini Mbak. Mohon doanya. Oke, Mas Harvin, adakah pesan dari para WNI di sana kepada masyarakat Indonesia, terutama setelah mengalami langsung bagaimana situasi di lapangan yang terjadi beberapa waktu lalu? Gimana Mbak? Adakah pesan untuk masyarakat Indonesia setelah mengalami langsung situasi yang terjadi beberapa waktu lalu, Mas Harvin? Mbak, putus-putus, aku tidak mendengar. Oke. Baik, tentu nanti kita tunggu bagaimana proses pemulangan 9 WNI hari Sabtu, dan tentu kita akan pantau bersama bagaimana nanti proses pemulangan maupun juga komunikasi bersama dengan pemerintah Indonesia tentunya agar para WNI bisa kembali lagi ke Indonesia dengan selamat dan tidak mengalami kejadian serupa. Terima kasih Koordinator Media Global Peace Convoy Indonesia Harvin Naksabandi sudah bersama di Kompas Siang. Sehat selalu Mas Harvin.